Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bayangkan sebuah kejadian yang mengejutkan dunia. Tubuh mumi Fir'aun yang telah berusia lebih dari 3.000 tahun tiba-tiba mengeluarkan suara dan bersaksi tentang kebenaran Al-Quran. Hari ini kita akan membahas mukjizat ini yang terjadi di bulan Ramadan yang mengguncang dunia. Bagaimana mungkin tubuh Fir'aun bisa berbicara setelah ribuan tahun? Apa yang dikatakannya? Dan mengapa ilmuwan yang menganalisis mumi ini memutuskan untuk memeluk Islam? Dalam video ini kita akan mengungkap apa yang dikatakan mumi Fir'aun serta bagaimana bentuk asli Fir'aun pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan banyak raja dan memberikan mereka kekuasaan atas bumi dari timur hingga barat. Mereka memerintah dengan otoritas penuh dan segala sesuatu tunduk pada kehendak mereka. Tetapi di antara raja-raja ini ada satu yang paling sombong dan zolim, Fir'aun, raja pada zaman Nabi Musa. Fir'aun ini adalah salah satu raja terkaya dan terkuat dalam sejarah yang peninggalannya masih ada hingga sekarang. Namun alih-alih bersyukur kepada Tuhannya, Fir'aun mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dia tidak menyadari bahwa Allah akan menimpakan azab yang dahsyat kepadanya, menjadikannya sebagai pelajaran bagi penguasa yang sombong hingga akhir zaman. Lebih dari 3.000 tahun setelah kematiannya, sebuah kejutan besar terjadi. Ilmu pengetahuan berhasil membuat tubuh Fir'aun berbicara, mengungkapkan kata-kata terakhir yang ia ucapkan sebelum kematiannya. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Para ilmuwan berhasil menganalisis dan merekonstruksi pita suara Fir'aun hingga mampu mengeluarkan suara yang terakhir kali diucapkannya saat ajal menjemput. Suara ini memperdengarkan jeritan Fir'aun yang meminta ampunan dari Allah. Dalam Al-Quran, Allah telah menyebutkan bahwa saat Fir'aun menyadari kematiannya yang tak terhindarkan, dia mengakui keberadaan Allah. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk mendalami dan memindah mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri." Quran Surah Yunus ayat 90. Tetapi Allah tidak menerima taubatnya karena sudah terlambat. Para ilmuwan juga menemukan cara untuk memprediksi bagaimana rupa Fir'aun pada masa hidupnya. Mereka berhasil merekonstruksi wajah Ramses II yang diyakini sebagai Fir'aun yang disebutkan dalam Al-Quran yang menentang Allah dan berusaha membunuh Nabi Musa. Lihatlah bagaimana rupa penguasa yang zolim ini saat dia meninggal dan juga saat dia masih muda dan kuat. Seorang ilmuwan terkenal asal Prancis bernama Maurice Bucaille saat mulai mempelajari mumi ini menghadapi sesuatu yang aneh. Mukjizat yang membuat para ilmuwan terkejut dan membuktikan kebenaran Al-Quran tanpa keraguan. Setelah mumi tersebut dibuka dari balutannya, tangan mumi itu terangkat ke atas seolah-olah hidup kembali. Semua orang ketakutan dan panik. Namun kenyataannya, tangan tersebut sudah kaku dalam posisi itu saat kematiannya. Ahli yang melakukan proses mumifikasi pun tidak bisa mengubahnya. Mereka juga menemukan beberapa patahan tulang pada tangan mumi ini tanpa ada kerusakan pada kulitnya. Ini menunjukkan bahwa patahan tersebut terjadi karena benturan keras seperti yang terjadi saat Allah menutup laut atas Fir'aun, menyebabkan tangannya terangkat untuk melindungi dirinya. Terakhir, yang paling mencengangkan, para ilmuwan menemukan jejak garam di tenggorokan dan perut mumi yang menegaskan bahwa Fir'aun ini mati karena tenggelam. Penemuan ini membuat kepala ilmuwan sangat terkejut karena ia belum pernah mendengar tentang Fir'aun yang tenggelam sebelumnya. Salah satu anggota timnya, seorang muslim, mendekati Bucaille dan menceritakan kisah tenggelamnya Fir'aun seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Mendengar ini, Bucaille terkejut dan tidak percaya. Hal ini membuatnya bertekad untuk mengumpulkan barang-barangnya dan melakukan perjalanan ke Mesir untuk melanjutkan penelitiannya. Di sana, dia menemukan bahwa Allah memang telah menyebutkan kisah tenggelamnya Fir'aun dalam Al-Quran. Demikianlah mumi Fir'aun secara tidak langsung bersaksi atas kebenaran Al-Quran setelah lebih dari 3.000 tahun. Kesaksian ini menjadi alasan bagi Maurice Bucaille untuk meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Dia akhirnya memeluk Islam dan menulis sebuah buku berjudul The Bible, The Quran and Skins, di mana dia membahas keselarasan Al-Quran dengan penemuan ilmiah. Salah satu kutipannya yang terkenal adalah Al-Quran berada di atas tingkat pengetahuan orang Arab, di atas tingkat pengetahuan dunia, dan di atas tingkat pengetahuan ilmuwan di zaman-zaman yang akan datang. Tidak mungkin kitab ini berasal dari seseorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Alhamdulillah, Allah telah membimbing kita kepada Islam dan menjadikan kita orang-orang yang beriman kepadanya. Kami berharap Anda menikmati konten yang kami sajikan dalam video ini. Tetaplah dalam lindungan Allah dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.